izinnya Bu. Sudah Ya, pribadi. silakan ya. Aku bercanda ya. Enggak apa-apa Bu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang terhormat Ibu Yulia dan juga rekan-rekan semuanya dan juga teman-teman dari Vokasi yang hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Semoga di awal pagi hari ini Coffee Morning bisa menambah pengetahuan baru bukan hanya buat teman-teman tapi khususnya juga buat saya yang menyampaikan, karena sejatinya ketika kita menyampaikan suatu cerita itu akan kembali ke diri kita sendiri gitu, bukan hanya teman-teman yang mendengar tapi kita belajar bareng di sini. Nah, hari ini saya berkesempatan, alhamdulillah senang banget untuk bisa sharing cerita-cerita ke teman-teman. Materinya kemarin sedikit bingung nyarinya apa nih kira-kira yang cocok untuk di hari Senin gitu. Terus kepikirlah untuk kolokium di Vokasi IPB kan, karena ini sedikit nanti mungkin bisa memotivasi ya teman-teman yang menuntaskan tugas akhirnya, Kak Fani juga, karena kadang tuh kita butuh disupport sama teman gitu untuk menuntaskan tugas akhirnya di masa-masa yang sulit. Tapi ya insya Allah teman-teman bisa ya, semangat terus. Tapi mati banget sih ya. Saya bingung lagi. Nah, gimana teman-teman hari ini, kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat itu ternyata ada singkatannya. Yes. Ini saya dapat di pas Bu Wali Kota tahun kemarin, Bu Yana Ardian. Sehat itu kepanjangannya senang hati. Jadi kalau orang yang sakit itu berarti hatinya nggak senang. Ada tuh Singkatannya itu yang baru didapat sih, ternyata ya sehat ada kepanjangannya. Nah, sebelum pembahasan inti, biasanya saya tuh terinspirasi sama wali kota yang kemarin, dua pasang suami istri yang nggak hanya dari sudut pandang pasangan aja tapi dalam berkeluarga. Kalau Bu Yananya ngambil sekolah S3-nya tentang kekeluargaan, lupa jurusannya apa, kalau si bapaknya menjadi dosen dan juga wali kota. Nah, ada satu yang menarik dari si bapak sampein itu, ada seorang perasaan bapak yang lebih bangga kepada anaknya ketika si anaknya mengikuti profesi si bapaknya gitu. Pas ketika yang anaknya yang cowok bilang, saya pengen jadi dosen seperti bapak, itu kebanggaan tersendiri buat saya, kata si Pak Bima Arya. Nah, dari situ pas saya lomba Mojang Jajaka 2023 dapat bukunya langsung, alhamdulillah pas Pak Bima Arya jadi pemateri, dapat kesempatan untuk nanya langsung ke beliau. Pertanyaannya lupa, tapi intinya dapat buku yang judulnya Abdi Bogor karya Bima Arya. Di situ poin inti yang salah satunya yang paling berkesan di saya adalah Pak Bima Arya itu bilang, saya mengarahkan staf saya ketika habis dari perjalanan dinas itu biasanya di-share lagi ke forum, ke teman-teman lainnya, karena untuk menambah inspirasi atau menambah wawasan yang lainnya. Nah, karena kemarin kebetulan alhamdulillah saya dipercaya untuk mengisi materi ya, di acara mahasiswa baru, tepatnya kemarin di Curug Nangka di Villa mahasiswa PGSD di Bogor PGMI. Nah, satu poin, ada kejadian seru yang perlu saya sampaikan kemarin pas kepulangan itu, membawa atau menaiki truk Satpol PP ya. Nah, Satpol PP itu truknya salah satunya mogoknya ditanjakan lagi pas mau pulang. Itu kita semuanya bingung, sampai si abang yang bawanya gitu, ini gimana bang, kata. Karena kan saya di situ posisinya sebagai alumni ya, paling nggak yang bertanggung jawab ke teman-teman yang lainnya, dosen-dosen udah pada pulang kan. Tenang aja dulu bang, di pencet ini kan apa tuh, tali rem yang rem tangan dulu. Nah, awalnya ragu tuh bisa deh ini bareng-bareng ya didorong gitu, karena kan ditanjakan truk Satpol PP gede kan. Sedangkan PGSD itu laki-lakinya juga nggak terlalu banyak. Saat itu yang hadir 15 orang. Nah, dengan 15 tenaga di rem tangannya dilepas, itu kan 1, 2, 3 panik semua, nggak kuat tuh, mundur sampai ke, untungnya udah hampir ke, bukan ke jurang sih tapi tembok, itu udah hampir nempel ke tembok. Gimana nih akhirnya bareng-bareng bisa, jadi akhirnya saya di sebelah supirnya, bang barengin bang, lepas remnya gitu, jangan stres. Itu bahasa Indonesianya kalau dosen saya tekanan. Jadi ketika kita bukan hanya depresi, sebenarnya ketika kita di tempat kuliah ataupun di rumah gitu ada
kendala ya stres kan, berarti kita posisinya lagi tertekan gitu, entah itu dengan deadline atau dengan keuangan dan lain sebagainya. Berarti stres kan, berarti itu dengan tekanannya. Dari situ saya belajar ketika jadi mahasiswa maupun udah lulus ya akan ada terus nih nempel ya, tapi gimana yang beda adalah cara kita merespon dan nerimanya gitu ya, nggak jadi patokan ketika khawatirnya nih saya nganggapnya udah berkeluarga mah udah enak, ada yang nemenin, padahal belum tentu juga akan timbul yang baru dan segala macam. Itu sih penekanannya yang kemarin berkesan. Nah, di pagi hari ini saya ngambil judul untuk sedikit bisa sharing dari kemarin. Apa tuh kan lupa. Berani membuka kesempatan baru untuk bertumbuh. Nah, ini ada 3 kata yang di highlight, ada berani, ada kesempatan, dan juga ada kata bertumbuh. Boleh di next, Bang Rizky. Di sini ada beberapa kata kunci ya yang fokus bahasan kita hari ini. Saya tuh sering terinspirasi dari podcast yang Najwa Shihab, Maudy Ayunda, terus juga Raditya Dika yang turun-turun ke kampus gitu. Dia menjelaskan banyak pengalamannya cukup dengan 3 kata gitu. Misalkan Maudy pernah bilang networking penting di zaman sekarang gitu. Udah kata networking itu bisa keren banget tuh disampaikan sama dia. Nah, saya coba kata kunci ini ya, mulai dari berani dulu ya. Saya kemarin coba buka pintu di rumah gitu iseng. Tiba-tiba kepikiran, ini kalau pintu nggak dibuka, kita nggak akan tahu dalamnya apa gitu. Begitupun ke teman-teman nantinya gitu. Saya pas awal skripsi sih nganggapnya belum bikin judul gitu. Pintunya kan belum kebuka, mikirnya susah banget nih. Tapi padahal ketika udah dapet judul aja, udah mulai kebuka tuh dalamnya. Terus juga kata kesempatan. Ya kita gimana mau dapat kesempatan baru kalau kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Ini yang kemarin saya coba pernah di rumah gitu, pernah sampai seminggu nggak ngapa-ngapain gitu, misalkan lagi pengen rehat, tapi ya emang kesempatannya nggak akan datang gimana-gimana. Ya berarti untuk mencapai kesempatan ya kita perlu untuk aksi. Terus juga satu lagi untuk bertumbuh. Ya bertumbuh ini ya berarti yang tadinya dari kecil sampai ke besar prosesnya. Terus ada kata di sini. Nah, setiap orang tuh kebanyakan ketika udah mulai berani, ini langkah pertamanya dia berani mau mencoba hal sesuatu yang baru. Nah, kadang tuh banyak yang nyerah di langkah pertamanya. Contoh gini, seorang yang baru ngebuka bisnis jus mangga gitu. Dia pasti nggak bisa langsung sekaligus perfect untuk rasa yang enak. Ataupun Raditya Dika pernah bilang, saya punya studio nggak akan bisa sekaligus take pertama itu sempurna. Jadi ya Raditya Dika itu pernah seringnya ngerasa gagal. Gagalnya kenapa ya? Pasti adegan scan pertama itu, podcast pertama, oh ini pencahayaannya kurang bagus nih. Berarti nanti di step kedua cahayaannya ditambah, mic-nya diperbaiki. Step ketiga, posisi kameranya ditambah lagi gitu. Yang nggak akan ada yang sekali coba langsung berhasil gitu kan, karena kita bukan manusia super ya, bukan manusia yang sekali coba langsung berhasil. Nah, kabar baiknya adalah ketika teman-teman udah coba kesempatan kedua, ketiga, yang terus coba ya itu akan datang sendiri kemenangannya. Nah, saya dapat cerita inspiratif, boleh di next Bang Rizky. Kemarin ini semoga suaranya kedengaran jelas ya. Ini ada salah satu juga mahasiswa PGPI yang masih saat ini berprestasi ya. Namanya Bang Baharudin, beliau di pencak silat tarung derajat. Nah, ini suatu prestasi yang banggain sih untuk UIK tersendiri gitu. Ya alhamdulillahnya kemarin emang kalau sesama cowok-cowok sekelas gitu, sesama PGSD, PGMI ya sering main futsal bareng. Nah, ini menyempatkan untuk ngobrol gitu, Bang. Saya tuh kadang suka kepo apa sih yang buat dia terus ngelangkah gitu untuk terus berprestasi, karena ini sebulan kemarin aja dia udah 2 kali nih, yang terakhir ini ketiga senasional gitu pencak silat ya. Saya nanya Itu tidak mudah. ya. Nah, tidak mudah menurut penilaian kita ya, meskipun kita belum menjalani. Nah, biasanya bagaimana mengambil sikap atau mengambil jalan pikiran untuk mengambil kesempatan yang datang itu. Nah, itu gimana?
Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Langkah pertama sih saya coba memprioritaskan dulu target jalan hidup saya mau bawa kemana. Nggak semua juga 100% kesempatan kan, ada yang baik buat kita, baik buat orang lain gitu, belum tentu baik buat kita kan. Nah saya belajar ini ketika di pertengahan kuliah sih. Misalkan karena saya kekeh bahasa Indonesia Sundanya mah gitu, kenceng niatnya gitu pengen jadi guru kan. Nah selagi itu berkaitan sama menyampaikan informasi ataupun berbagi pengalaman gitu, bagian dari bukan guru di sini yang mengajarkan tapi ya sama-sama saling belajar gitu. Ya dari poin itu apapun kesempatan yang datang selagi masih masuk gitu ke prinsip hidup saya yang saya pegang, ya saya coba untuk ambil gitu. Salah satunya kemarin untuk di Matra ini saya belajar juga dari Bang Rama. Makasih Bang untuk mengajarkan teknologi, karena kesempatan baru yang saya belum pernah pelajari sebelumnya gitu, terkait coding, terus juga penyusunan robotik ya. Karena saya yakin dengan nilai yang saya pegang itu untuk pengen jadi guru gitu ya, berarti kita juga harus menerapkan untuk memposisikan kita sebagai murid ya, kita harus terus belajar gitu. Nah dari situ karena masuk ke yang benar-benar saya pegang ya, saya coba ambil. Nah ketika udah diambil pun itu pasti ada tantangannya. Udah coba jalan, wah ini susah banget nih kayaknya nggak bisa. Nah biasanya di tantangan awal itu jawaban nggak bisa, jawaban khawatir, takut itu ketika kita belum benar-benar 100% mengeluarkan tenaga kita gitu. Nah ketika kita udah maksimal gitu untuk ya sambil berdoa juga, ya Allah ini bantu mudahkan gitu jalannya. Ya nanti kayak kebuka sendiri untuk kita, Allah kasih kesempatan untuk menerima informasi-informasi itu ya, salah satunya diketemuin lah sama Bang Rama, sama Mas Anam di training ya gitu sih salah satunya Bu. Ya mulai aja dulu untuk berani ngelangkah, terus sambil pelajari ya nanti dikit-dikit bakal turun tuh ketakutan-ketakutan ataupun kekhawatiran yang sebelumnya kayaknya nggak bisa deh, tapi ketika udah coba dan udah dipelajari nanti akan turun sedikit-sedikit sampai akhirnya ketakutannya turun ya, kitanya yang naik gitu sedikit-sedikit. Ya yang naik di sini bukan berarti kitanya makin sombong ya, tapi ya lebih ke ya kayak tadi pohon, ibaratnya pohonnya makin gede kan pasti anginnya juga makin kenceng ya, gimana kita perkuat fondasi dari awalnya sih. Itu sih Bu. Masih aku. Artinya dari diri kita sendiri